Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Mas Tedara Ningrum, mahasiswi dari program studi Tadris Matematika IAIN Metro Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi bentuk tak tentu. Nah, pada mata kuliah kalkulus integral. Nah, untuk materi yang pertama mengenai bentuk tak tentu, kita akan membahas mengenai bentuk tak tentu jenis 0/0. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini. Nah, di sini 3 contoh bentuk ini adalah 3 contoh bentuk jenis 0/0. Nah, karena ketiga limit ini memiliki kesamaan bentuk, yaitu bentuk hasil bagi dan dalam setiap kasus pembilang dan penyebutnya memiliki limit 0, maka ketiga jenis tersebut merupakan bentuk tak tentu jenis 0/0. Nah, untuk mempermudah kita mengerjakan bentuk tak tentu jenis 0/0, teman-teman bisa gunakan aturan L'Hopital. Nah, ketika andaikan limit X mendekati U fungsi X sama dengan limit X mendekati U fungsi Gx sama dengan 0, jika limit X mendekati U mutlak f aksen X per G aksen X itu bernilai ada. Nah, ada itu dalam artian dia itu berada pada tak hingga maupun min tak hingga. Nah, maka limitnya itu adalah suatu bilangan terhingga, min tak hingga maupun positif tak hingga. Maka ketika dia bentuknya rasional, limit X mendekati U fx per Gx, maka sama dengan limit X mendekati U f aksen X per G aksen X. Agar teman-teman lebih memahami bentuk 0/0 dengan menyelesaikannya menggunakan aturan L'Hopital, teman-teman bisa lihat ya di sini pada contoh soal yang pertama. Nah, di sini disediakan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0, 1 min cos X per X sama dengan 0. Nah, maka kita selesaikan dulu ya satu-satu. Yang pertama itu limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Nah, di sini kita itu cari dulu turunannya sin X dan cari dulu turunannya X. Nah, maka di sini kan limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan limit X mendekati 0, dx sin X per dx X. Nah, dx itu artinya kan turunan ya teman-teman. Maka hasil dari limit X mendekati 0 sin X per X ini kan sudah dalam bentuk 0/0 atau bentuk rasional ya. Maka bisa kita langsung turunkan, sin X itu turunannya cos X kan, dan X itu turunannya adalah 1. Maka limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan limit X mendekati 0 cos X per 1. Maka hasilnya itu adalah 1. Nah, untuk yang kedua ini, itu adalah limit X mendekati 0, 1 min cos X per X, maka sama dengan limit X mendekati 0, kita turunkan dulu 1 min cos X, dan kita turunkan dulu X-nya. Maka hasilnya itu limit X mendekati 0, 1 min cos X per X, itu sama dengan limit X mendekati 0 sin X per 1. Maka nilainya itu adalah 0. Nah, untuk memahami lagi bentuk tak tentu jenis 0/0, teman-teman bisa lihat di sini. Di sini itu kan pada contoh yang pertama tadi yang kita bahas bentuk tak tentu jenis 0/0 itu kan ada 3 yang disediakan kan, yang tapi belum kita buktikan, tapi sudah termasuk dalam contoh 0/0. Nah, itu kita bahas di sini. Nah, di sini itu contohnya, teman-teman bisa lihat ya, carilah limit X mendekati 3 sama dengan X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6. Dan limit X mendekati mendekati 2 dari kanan, X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat min 4X plus 4. Nah, penyelesaiannya untuk yang pertama, limit X mendekati 3 sama dengan X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6 sama dengan, nah
ini kita turunkan ya, kita turunkan dulu X kuadrat min 9 itu turunannya berapa? Karena 9 itu konstanta berarti tidak ada turunannya ya. Berarti yang ada turunannya hanya X kuadrat, maka X kuadrat itu turunannya 2X. Nah, sedangkan X kuadrat yang bawah ini turunannya juga 2X, dan X itu turunannya adalah 1. Sedangkan konstanta ini tidak ada nilainya ya. Maka turunan dari X kuadrat min 9 itu adalah 2X, turunan dari X kuadrat min X min 6 itu adalah 2X min 1. Maka di sini kan limitnya X mendekati 3, maka X-nya itu kita ganti dengan 3, maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6, dan 2 dikali 3 min 1 hasilnya adalah 5, maka limit X mendekati 3, X kuadrat min 9 per X kuadrat min X min 6 sama dengan limit X mendekati 3, 2X per 2X min 1 sama dengan 6 per 5. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah limit X mendekati 2 dari kanan, X sama dengan X kuadrat plus 3X min 10 per X kuadrat min 4X plus 4 itu sama dengan limit X mendekati 2 dari kanan sama dengan 2X plus 3. Di sini kan yang bisa diturunkan hanya ininya saja ya, berarti ini turunannya adalah 2X, ini turunannya adalah 3. Di sini juga ini turunannya adalah 2X, dan di sini turunannya adalah 4. Maka di sini kan 2 dikali di sini kan positif mendekati dari kanan, berarti kan dia belum tentu 2 ya. Nah, berarti 2X plus 3 per 2X min 4 itu hasilnya adalah tak hingga. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk bentuk tak tentu jenis lainnya selain 0 per 0, itu yang pertama itu ada bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga. Nah, untuk teorema A itu kita andaikan bahwa limit X mendekati U mutlak fungsi X sama dengan limit X mendekati U mutlak Gx sama dengan tak hingga, maka jika limit X mendekati U mutlak f aksen X per G aksen X itu bernilai ada, tetapi ada dalam artian nilai tak hingga maupun tak terhingga. Nah, maka limit fx per gx itu sama dengan limit x mendekati u f aksen x per g aksen x. Nah, di sini u-nya itu, x mendekati u-nya itu bisa berupa sembarang simbol. Sembarang simbolnya itu bisa berupa a, a, minus A, positif A, maupun minus tak hingga atau positif tak hingga. Nah, contohnya untuk lebih memahami dari bentuk tak tentu jenis tak hingga per tak hingga ini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Maka kita di sini kan bisa lihat di sini kita disuruh untuk mencari limit X mendekati tak hingga X per E pangkat X. Maka penyelesaiannya di sini teman-teman bisa percaya di sini bahwa baik X maupun E pangkat X keduanya itu menuju tak hingga kan. Nah, maka ketika X mendekati tak hingga, karena itu menurut aturan L'Hopital, maka limit X mendekati tak hingga X per E pangkat X sama dengan limit X mendekati tak hingga, kita turunkan dulu X-nya, kita turunkan dulu E pangkat X-nya. Maka hasilnya itu limit X mendekati tak hingga X per E pangkat X itu sama dengan limit X mendekati tak hingga 1 per E pangkat X, maka hasilnya itu adalah 0. Nah, untuk bentuk tak tentu jenis lainnya, yang kedua itu adalah bentuk tak tentu jenis 0 dikali tak hingga. Nah, bentuk ini itu muncul ketika suatu ekspresi menghasilkan perkalian antara 0 dan tak hingga ketika variabel mendekati suatu titik tertentu. Nah, maka secara simbiolis itu kita tulis sebagai 0 dikali tak hingga. Nah, maka contohnya itu supaya untuk lebih memahami dari 0 dikali tak hingga itu carilah limit X mendekati pi per 2 tan X dikali ln sin X. Penyelesaiannya itu teman-teman bisa lihat ya di sini, karena limit X mendekati pi per 2 ln sin X itu sama dengan 0 dan limit X pi per 2 mutlak tan X itu bernilai tak hingga, berarti kan bentuk ini itu sudah berbentuk 0 dikali tak hingga ya. Nah, maka kita ubah dulu bentuk 0 dikali tak hingga ini menjadi bentuk 0 per 0 supaya kita bisa menggunakan aturan L'Hopital. Nah, maka karena kita ubah dulu dalam bentuk 0 per 0, maka kita cukup dengan mengganti tan X-nya itu, tan X-nya ini menjadi 1 per 0
kotangen X. Maka dengan demikian, limit X mendekati pi per 2 tan X dikali ln sin X sama dengan limit X mendekati pi per 2 ln sin X per kotangen X. Maka sama dengan, kan kita turunkan dulu ya, maka sama dengan limit X mendekati pi per 2 1 per sin X dikali cos X per min kosekan kuadrat X sama dengan limit X mendekati pi per 2 min kosek X dikali sin X, maka nilainya adalah 0. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada bentuk tak tentu jenis lain, yaitu bentuk tak tentu jenis tak hingga minus tak hingga. Nah, teman-teman, untuk kita lebih memahami bentuk ini, maka kita bisa kerjakan soal ini. Nah, maka carilah limit X mendekati 1 dari kanan, X per X min 1 min 1 per ln X itu sama dengan penyelesaiannya itu, teman-teman bisa baca ya di sini, suku pertama itu bertambah tanpa batas. Demikian juga suku kedua. Nah, maka kita katakan bahwa limit tersebut berbentuk tak tentu ya. Nah, maka dia berbentuk tak tentu itu bisa kita gunakan pengoperasiannya dengan menggunakan aturan L'Hopital untuk menemukan hasilnya. Tetapi hanya setelah kita menuliskan kembali dalam bentuk 0 per 0. Nah, maka untuk menghasilkan atau mencari nilai dari ini, kita itu terapkan aturan L'Hopital 2 kali. Nah, maka teman-teman itu bisa lihat ya di sini, untuk limit X mendekati 1 dari kanan, X per X min 1 min 1 per ln X itu sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, X ln X min X plus 1 per X min 1 ln X. Nah, maka sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, ini kan dari sini itu kita jabarin menjadi seperti ini ya. Nah, maka ketika sudah kita jabarkan, kita itu turunkan karena sesuai dengan aturan L'Hopital tadi. Karena di sini untuk mencari nilai ini kita harus mencari bukan turunan ya, tapi kita harus mencari L'Hopital 2 kali untuk mencari hasilnya. Maka di sini kan limit X mendekati 1 dari kanan, X ln X min X plus 1 per X min 1 ln X sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, X dikali plus 1 per X ln X min 1 per X min 1 dikali 1 per X plus ln X. Maka sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, X ln X per X min 1 plus X ln X sama dengan limit X mendekati 1 dari kanan, 1 plus ln X per 2 plus ln X sama dengan 1 per 2. Kenapa hasilnya 1 per 2? Karena ln X per ln X itu hasilnya 0. Karena ln X habis dibagi ln X, maka hasil dari limit X mendekati 1 dari kanan, X per X min 1 min 1 per ln X, kita gunakan dengan menggunakan pengoperasian L'Hopital 2 kali, maka kita akan bertemu hasilnya itu menjadi 1 per 2. Untuk yang selanjutnya adalah bentuk tak tentu jenis tak hingga pangkat 0. Nah, teman-teman, untuk memahami bentuk tak hingga jenis pangkat tak hingga pangkat 0 ini, teman-teman bisa pahami contoh soal yang saya sediakan ini ya. Nah, di sini contoh soal yang saya sediakan ini, kita dituntut untuk mencari limit X mendekati pi per 2 dari kiri tan X pangkat cos X. Nah, ketika dia bentuknya tak hingga pangkat 0, maka kita akan melakukan beberapa tahap. Jadi ada beberapa tahapan untuk mengerjakan tak hingga pangkat 0 ini. Yang pertama, kita tentukan Y-nya. Y-nya itu adalah fungsinya. Nah, maka Y-nya itu kan fungsinya tan X pangkat cos X. Berarti Y-nya itu sama dengan tan X pangkat cos X. Nah, yang selanjutnya kita tentukan ln Y-nya. Nah, ln Y-nya itu karena di sini kan pangkat cos X-nya itu menjadi pangkat, dan tan X-nya itu kita ln-kan. Maka ln Y-nya itu sama dengan cos X dikali ln tan X. Maka sama dengan ln Y itu ln tan X per sekan X. Nah, setelah kita menentukan ln Y-nya, ln Y itu nilainya itu ketika ln Y itu sudah kita operasikan, limit X mendekati U
len Y itu sama dengan C. Maka di sini kan len Y sudah kita operasikan, maka kita lanjutkan limit X mendekati pi per 2 len Y. Nah, itu tuh ketika bentuknya limit X mendekati pi per 2 dari kiri len Y, itu nanti hasilnya adalah C. Jadi len Y adalah C. Nah, setelah kita tentukan limit X mendekati pi per 2 dari kiri len Y sama dengan C, atau nilainya itu C, nilainya ini kan kita sebut dengan C. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita tentukan E pangkat limit X mendekati dari pi per 2 dari kiri pi per 2 dari kiri len Y itu sama saja dengan E pangkat C. Ya, E pangkat C. Di sini kan C-nya 0, berarti nanti E pangkat 0. Nah, maka kita operasikan dulu ya. Nah, saya kan tadi sudah sebutkan langkah-langkahnya ya untuk mengerjakan tak hingga pangkat 0 tadi ya. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama kita tentukan Y-nya. Nah, maka limit X mendekati pi per 2 dari kiri tan X pangkat cos X, yang pertama kita tentukan adalah Y-nya. Y-nya itu fungsinya tan X pangkat cos X. Yang selanjutnya kita cari len Y-nya. Nah, maka ketika kita sudah dapat Y dan len Y, kita operasikan supaya bisa menghasilkan C, karena kita akan mencari hasil akhirnya itu E pangkat C-nya. Ya. Nah, maka kita operasikan dulu limit X mendekati pi per 2 dari kiri len Y sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari kiri len tan X per sekan X. Di sini ya, kita masukkan. Nah, lalu yang selanjutnya kita turunkan. Maka limit X mendekati pi per 2 dari kiri 1 per tan X dikali sekan kuadrat X per sekan X dikali tan X. Maka sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari kiri sekan X per tan kuadrat X sama dengan limit X mendekati pi per 2 dari kiri cos X per sin kuadrat X. Ini sudah kita turunkan ya, dan hasilnya itu dari limit X mendekati pi per 2 dari kiri cos X per sin kuadrat X itu hasilnya 0. Nah, maka sesuai dengan langkah yang saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah E pangkat C ya, atau berarti kan C-nya ini bernilai 0. Maka limit X mendekati pi per 2 dari kiri Y sama dengan E pangkat C. C-nya itu kan tadi 0, maka E pangkat 0 sama dengan bernilai 1. Maka bentuk dari limit X pi per 2 mendekati dari kiri tan X pangkat cos X itu bernilai 1. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tak hingga pangkat 0. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai bentuk tak tentu jenis lainnya yang kita bahas pada mata kuliah kalkulus integral. Apabila dalam penyampaian saya kurang masuk dalam pemahaman teman-teman dan ada kekeliruan dalam menjelaskan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai bertemu pada kesempatan yang selanjutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.